kamu emang nggak ada niat pengen punya anak ya? Aku jauh nih dok, nggak pernah ngobrol, tiba-tiba ngechat gitu. Bukan teman akrab nih, tiba-tiba soto gitu loh dok. Iya. Apa sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. Paling gitu aja Bu, yang aku mau tanya sebenarnya tadi kan yang aku mau tanya itu sebenarnya tantangan kamu apa? Udah nikah berapa lama sih? 2016 ya? 2016. Waktu itu start formnya dari tahun berapa sih? 2016 bulan 10 dok. Langsung. Kan suami kan anak pertama cowok, biasa Batak kan, pengen cepat punya cucu. Iya. Aku kan anak pertama cewek, dan anak pertama juga di keluarga sebenarnya. Jadi ini kayak cucu pertama yang ditunggu-tunggu. Jadi pas bulan 10 tuh aku ulang tahun, udah 10 bulan nih kok gak ada. Kamu mulai sama aku pas udah COVID kan? 2021, 2022 ya dok? 2021, 2022 ya aku agak lupa sih. 2022 Maret. 2021 aku udah chat admin padahal. Tapi kan penuh tuh. Susah loh, tangkupan perahu lama loh, sampai 3 bulan loh. Itu pun awalnya gak dapat loh dok aku. Awalnya itu bulan Mei. Oh gitu. Cuma tiba-tiba admin bilang, ini ada dokter Feli available di bulan Maret, mau gimana? Oh nggak apa-apa lah gas, aku bilang. Soalnya aku Februari kan, tapi bilang Februari aku nggak bisa, karena Februari aku jalan-jalan untuk Valentine berdua kan sama suami, untuk nikmatin, karena aku rencana aku mau liburan dulu nih kalau mau ikut program setelah aku pergi-pergi kemana-mana gitu. Pas kita mulai kan sebenarnya casemu dibilang nggak susah-susah banget kan ya Bu. Iya. Berarti kan dari 2016 ke 2021 2022 anggaplah 5 tahun lah ya, 5 tahun pernikahan. Berarti udah nyoba macam-macam dong, ke dokter sana, ke dokter sini. Udah denger orang kesana, orang kesini. Kalian tuh gimana sih caranya biar mempertahankan semangat keep on fire buat punya anak? Ada nggak sih tantangannya gitu yang merasa berat? Tantangan berat sebenarnya kan kalau orang tahu nih penyebabnya apa, sebenarnya lebih enak ya. Langsung tahu, oh rupanya kamu sakitnya ini, obatnya ini. Kalau kita kan sebenarnya 2016 itu promil nggak ada masalah dok. Saya aman, suami juga aman dari segi kesuburan ya. Baru 2018 juga aman. Nah pas 2019 itu baru ketahuan rupanya suami saya oligo. Nah pas oligo itu sebenarnya satu yang aku pernah kemarin nonton nih dok, podcastnya Rianti ya dok, yang bikin aku jadi semangat gitu. Kita kadang lupa apa yang untuk kita syukuri dengan apa yang kita punya. Betul. Sampai kita ngejar apa yang gak kita punya. Itu sebenarnya kayak terbatin banget sebenarnya dok. Karena kan selama ini kita maaf ya, mau hubungan intim gak nikmatin. Kayak ini ovulasi loh hari ini loh, ini harus gini. Kayak kita selalu kejar. Iya kayak deadline gitu. Bener. Kayak akhirnya deadline. lupa cara enjoy buat berhubungan. Iya dok. Sampai aku juga suami sampai bilang, nih harusnya kau hari ini 2 hari lagi kau dapet loh. Ngingetin terus dok, aku makin stres dong. Aku sebenarnya aku sengaja supaya lupa aku dapat haidnya itu kapan itu ya, supaya aku tiba-tiba kayak nggak dapat nih loh. Saking nunggu udah lama ya dok. Jadi sampai titik yang kemarin itu sebenarnya omongan juga udah banyak ya. Keluarga inti sebenarnya enggak, kayak mertua mama sebenarnya enggak, tapi keluarga yang di luar inti sama teman-teman suka kadang ada tuh yang udah nikah udah lama punya suami nggak hamil maaf itu yang ngomong padahal belum nikah loh. Teman dekat padahal, cuma ya aku sendiri perempuan lagi. Iya, aku sendiri kan ya udahlah ya kan. Tapi aku memang dari dulu kalau ada temen aku yang kami sebenarnya perjuangan banyak ya dok. Teman di kantor itu ada banyak cewek yang juga yang lama. Pas dia duluan hamil, aku tipe orang yang kalau orang ada yang dapat bahagia apalagi hamil, karena aku tahu ya rasanya. Aku happy karena aku tahu kalau dia bisa, Tuhan kasih berarti aku juga bisa. Ya itu yang satu yang aku pegang ya. Jadi kayak adik aku duluan kan, aku duluan nikah tapi dia duluan hamil. Jadi aku pikir kami berdua sebenarnya di luar itu kelihatan sama orang happy gitu ya, tapi kan nggak tahu di dalamnya. Gimana sih di dalamnya? Di dalam ya undercovernya ini nih. Di dalam mungkin banyak yang dengerin juga ngerasain yang kalian ngerasain, tapi kan cerita-cerita gini kan nggak mungkin kita sama teman. Gue ribut sama laki gue ribut nih sampai rasanya nggak ada nih, berhubungan kayak kosong aja gitu. Kalau kami pribadi sebenarnya dok, di luar kan orang sampai temanku chat itu ya pernah itu
Ted kamu kok kelihatan bahagia aja terus ya, karena dia kan juga belum dapat tuh teman jauh ya, apa sih kuncinya kata gitu. Cuma aku kan malas, tipe orang yang malas ngumbar ya. Aku bilang, ya dijalanin aja lah, aku bilang. Jadi apa yang mau dicari, aku bilang gitu. Cuma kan dari dalam hati sendiri ketika ada orang yang ngomong gini, siapa sih yang malaikat banget yang dok kiri kanan? Bener. Iya Kita kan? nggak bisa stay positif Iya. terus ya. Saat kita lagi happy, bahagia, ada omongan cibiran gitu pasti kita bisa tangkal. Tapi saat kita lagi memang down, itu di kamar bisa sampai nangis dok. Apalagi aku juga orang yang gimana ya, kalau udah terlalu berat juga bisa nangis. Suamiku lebih ini lagi sebenarnya dok, lebih cengeng soal anak. Karena yang paling pengen anak sebenarnya dari awal nikah dia pengen banget, dia suka banget sama anak kecil kan. Maunya kemarin habis nikah, makanya habis nikah kita sebulan langsung promil. Makanya kata dokter kemarin, dokter Objin, kok cepet banget sih baru nikah 10 bulan dinikmatin aja tuh bulan madu. Nggak apa-apa dok, pengen anak kecil gitu. Sebenarnya dia pengen banget dok. Makanya kalau misal dia nanya, nih dapat nggak hari ini? Dapat nih. Oh jadi yang berubah dok. Sedih. Dia sedih. Kebayang sih sedih. Ya kebayang. Bapak. Kebayang. Jadi aku sebenarnya dia dengan sedih aku makin kebatin sebenarnya dok. Jadi aku makin sebenarnya aku makin stres dok. Karena lihat dia muka dia sedih kan. Nah itu sebenarnya kami itu 2006 3 kali promil 2016, 18, 19 terakhir sama dokter ya 2022. 3 promil itu sebenarnya benar jujur aja itu kaper kantor semua sebenarnya dok. Dari segi perjalanan kami 3 tahun itu sama yang dokter 2022 itu cuma sekali doang itu. Itu kayak bayaran yang kami bayar itu di 1 tahun itu doang yang besar dibandingkan 3 tahun loh dok. Karena yang 2022 itu memang kayak kami benar-benar full cover di situ sendiri, waktunya habisnya kan 2 kali seminggu dok. Kayak kami luangkan waktu, luangkan materi itu di yang promilan cuma sekali itu doang kayak lebih gimana ya, lebih effortnya lebih tinggi loh dok dibandingkan yang 3 tahun itu. Nah 3 tahun itu kayaknya karena suami kan cover kantor loh, gesek-gesek doang, dia kayak nggak mikir. Mungkin karena kayak nggak ada rasa apa gitu. Kayaknya jadi pas nggak dapat ya udah jadi gitu dong. Naik turunnya itu pembicaraan ranjangnya kalian. Gimana sih cara ngelaluin hari ke harinya bu? Pasti nggak mudah kan. Kadang kayak lagi nggak mood mesti berhubungan 2 hari sekali. Belum lagi ada omongan-omongan orang. Apa sih kamu pembicaraan kalian berdua yang sama-sama komitmennya tuh bisa sampai 6 tahun nggak berhenti gitu loh. Kalau aku pribadi sama suami ya dok. Memang ada saat kita pas yang kan memang kan kemarin pas promil itu ada dikasih tahu nih dok, ntar kamu di tanggal ini harus HB ya. Padahal saat itu kan kita belum tentu kita siap ya, hati kita ya, moodnya nggak ada ya. Harus dilakukan, tapi kan nggak enjoy. Pernah nggak sih pas lagi tanggalnya terus gagal HB? Pernah dok. Suami apalagi kalau kecapean dia lagi capek kerja. Berantem nggak? Ya aku bilang, iya tapi ini dari dokter gini, ya pasti ada cekcok. Cekcok jadi akhirnya ya udah. Itu kan berat gitu, nggak mudah, perasaan yang tidak mudah. Iya gitu. itu mental sebenarnya dok, mental. Apalagi kalau ketemu temannya kadang-kadang ke kondangan, pegang perut, kamu nih kok lama banget sih hamil-hamil. Aduh, udah mati. Mereka kayak asal bunyi tapi perasaan kita iya, kayak nggak tahu. Aku udah coba asam pejen loh dari madu dok. Makanya itu penting banget buat jaga mulut. Karena kita nggak tahu sebenarnya yang orang denger yang omongan kita tuh sebenarnya gimana. Mungkin yang ngomong itu cuma asal bunyi. Iya. Tapi yang ngerasain itu kita nggak tahu rasa hatinya orang. Iya benar. Makanya setelah aku jalani ini aku tahu. Kadang nanya orang apa yang orang belum punya tapi bukan atas kehendaknya dia. Aku nggak berani nanya dok. Kayak soal kelahiran sama kematian kan itu mau kita punya uang sejuta apapun kalau emang kalau emang Tuhan bilang ya tidak gitu loh. Jadinya ya aku benar-benar nggak mau campurin urusan orang. Memang aku dari dulu nggak terlalu ini ya dok. Cuma saat orang gitu ke aku, ya ampun aku kan nggak pernah gitu ke orang, kok aku digituin ya. Teman suamiku lagi lebih parah lagi dok. Nah kalau nanya WhatsApp dia sampai dia bilang doain aja, udah gitu-gitu aja. Kita kalau sampai orang nanya sampai titik. Emang nanyanya gimana bu? Sampai kamu emang nggak ada niat pengen punya anak ya? Nge-WhatsApp Japri. Iya, kamu? WhatsApp Japri Padahal aku. maksudnya bukan teman kamu langsung Iya, kan? bukan teman langsung. Suami saya teman dia WhatsApp ke dia. Teman aku jauh nih dok, nggak pernah ngobrol, tiba-tiba ngechat gitu. Gimana tuh dok? Aku kayak gitu. Iya, gimana tuh dok? Ya kita bukan teman akrab nih, tiba-tiba
soto gitu loh dok. Iya. So kenal, so asik nanya, kamu emang nggak pengen punya anak ya? Itu teman saya dok, teman kuliah tapi jauh nggak pernah, ya nggak akrab lah, cuma say hello doang, karena dia udah duluan punya. Pernah nggak sih kamu nanggepin urus aja urusan lo sendiri kali gitu? Pernah nggak sih kamu baleksin gitu? Ngecat gitu sih nggak pernah dok. Yang hebat. Iya ngecat gitu aku nggak pernah, cuma pas saat dia mau ketemuan atau apa, teman-teman pada ini, aku memang lebih kayak narik diri. Mungkin satu karena malas ditanya, kok belum ya? Karena udah lama ya dok, 6 tahun loh. Udah kalau ketemuan keluarga, pertemuan pasti ditanya. Sampai ada pertemuan ibadah juga kadang ada. Kalau Batak ini ya dok, udah ada yang kadang ada perkataan apa ya? Kita itu harta kita dilihat dari jumlah anak kita seberapa banyak. Berat ya bos. Iya, itu posisi aku belum punya dan aku gagal-gagal terus. Kita lagi mengusahakan. Iya. Juga. Dan itu lagi dibicarakan di depan semua orang loh dok, itu pembicaraan itu. Jadi aku sama suami ya jelek banget, maksudnya ini abang yang udah kita kenal kenapa ngomong gitu, padahal kan ada di dalam satu kumpulannya yang benar-benar lagi berjuang. Maksudnya yang kayak gitu, maksudnya ya yang benar sih jaga mulut ya dok. Selain itu tuh titik terendahmu selama promil nih sampai 2022 itu kan pasti banyak ya sama orang. Apa sih yang paling kamu inget kayaknya aduh berat banget menjalanin promil? Titik terendah saat bapaknya si Rafael udah nggak pengen nyoba lagi dok. Ya ampun, Itu pernah dia nggak nyoba pas 2019, karena kan 2019 itu dia padahal yang pengen punya anak banget sampai udah malas nyoba ke dokter, udah malas nyoba itu 2019 dok, itu kan oligo dia ya, oligonya diobatin loh, udah benar. Nah dokter ini sampai bilang, 2018 itu malah kami ada statement gini dok, kamu nggak akan punya anak kalau nggak kamu bayi tabung. Itu dok 2018 di rumah sakit di Jakarta yang terkenal. Nice deh. Nggak punya anak kalau kamu nggak bayi tabung. Posisi itu aku umurnya masih muda dok. Aku langsung dalam hati, aku nggak mau lagi ke dokter ini, karena aku pikir dokter itu bukan Tuhan. Walaupun 1%, 0,0 berapa persen, tapi kalau Tuhan bilang iya, ya jadi ya dok. Betul. Di situ aku bener, situ aku memang jelek ya dok. Karena posisi aku lagi bagus, cuma suami lagi ini. Cuma satu hal yang kalau aku bincang sama teman, kamu sama pasangan itu jangan pernah saling duduk, kamu nih gak bisa loh gitu. Gitu. Harus saling menguatkan. Iya, karena ada satu pertemanan kita, perkumpulan kita, ada yang saya kenal juga yang mungkin karena gak kuat kali ya, jadinya kayak saling menyalahkan. Puji Tuhannya, Tuhan kasih kemampuan sama aku saat dia lagi, pas dia lihat hasil oligonya itu dia wajahnya beda banget dok, wajah suami. Dia aja yang terakhir yang sama dokter 2022, bukan dia yang buka loh dok, yang dokter suruh cek itu, dia gak mau buka dok. Dia takut trauma tuh. Karena yang dulu itu, ternyata karena itu. Dia takut trauma, hasilnya jelek, dan di statement kasih seperti harus itu. Bayi tabung lagi. Iya, gitu. harus bayi tabung. Jadi pas itu aku yang buka. Puji Tuhan ternyata normal. Normal walaupun dokter bilang nggak, itu aku masih ingat. Ini kalau nilai rapot ini rata-rata lulus aja tapi nggak tinggi. Tapi kan yang penting cukup kan, ya cukup ya, nilainya cukup itu. Kan targetnya sampai punya anak. Iya punya anak. Itu saat dia nggak mau coba lagi dok 2019. Nah 2019 kita ternyata COVID, kan ribet ya kalau mau promil harus swab. Dia juga udah hatinya udah ini dok, down, udah mau apapun, obat juga nggak mau, madu juga nggak mau. Itu aku udah sampai madu, baru sampai royal jelly yang langsung dari madu pramuka itu dok, tuh yang dari sarang tawonnya langsung, no ampun. Yang katanya mau sedot dari pohon. Sampai yang katanya harus langsung masuk kulkas karena bernyawa tuh. Kalau enggak nanti rusak. Sampai begitu dok. Sampai ada pameran madu kita datangin loh dok. Kadang-kadang sampai kakakku kan ada di luar kan, aku bilang, Kak kirim tuh obat dari luar boleh nggak? Aku bilang gitu. Aku lihat ada review orang bagus. Sebenarnya tipe suamiku tipe orang yang oke-oke aja dok. Nyoba apapun yang aku saranin. Makanya aku searching apapun dia ayo. Nurut. Itu sebenarnya kelebihan banget. Iya puji Tuhan dok. Dia mau aku ini tangan, dia mau nyambut tanganku. Karena ada juga pasangan yang aku tahu yang banyak bu. Iya. Yang nggak bisa satu gini kan, sehati ya dok. Nah makanya pas dia nggak mau coba sama sekali itu aku udah
ya orang yang mau tiba-tiba nggak mau dok. Itu di situ dok. Nah pas Kaget sih ya. pasti. kaget. Jadi pas dia mau coba itu pas yang 2022, 2021 aku bilang kan, Pi aku umur kan udah tua, aku bilang gitu. Cewek udah tua, belum lahiran kan ribet ya, aku bilang gitu. Apalagi umur kamu nanti gimana, aku bilang gitu. Ada nih alternatif lain, bukan ke dokter loh, aku bilang bukan makan obat, bukan ini. Apaan katanya gitu. Nah itu dok. Aku bilang, aku puntur. Nah ini karena sesuatu hal yang baru bagi dia. Kayaknya udah deh, nggak ada salahnya. Iya, nggak ada salahnya nyoba. Karena dia bilang, aku kalau makan obat lagi nggak mau loh Mi, tadi gitu. Kalau kamu suruh makan obat, makan apa, treatment ke dokter lagi, disuruh gini-gini, aku nggak mau lagi loh Mi. Aku bilang, ini aku puntur loh Pi, aku bilang. Kita kan belum pernah coba. Siapa tahu lewat dari ini, aku bilang gitu. Memang benar sih kalau ada kata-kata orang. Dulu kan aku sampai nggak paham nih. Apa sih kalau orang bilang, kita berserah aja, udah. Yang kita pikirin itu udah kita lego aja. Aku pas lagi nggak ngerti tuh, gimana sih ada yang kita pengenin tapi kita bisa ikhlas. Kayaknya susah ya dok. Pas yang kemarin itu memang aku sengaja banyakin aktivitas dok. Selain aku kerja, aku ada aktivitas lain kayak bikin kue, jualan kue, sampai jual baju segala macam. Supaya aku gak kepikiran. Jadi pas aku jalani ternyata sampai aku gak tahu aku lagi hamil dok. Puji Tuhan. Iya puji Tuhan. Itu sampai aku tidur sampai. Begitu tahu hamil gimana tuh taunya? Maksudnya baru nyadar, lupa nih lagi telat ya. Itu kan aku pernah cap dokter kan. Sebenarnya aku udah kayak feeling nih, kayak ada yang suara hati kecil yang bilang, nih kamu nih cek jalannya pelan-pelan. Kan aku tahu sendiri kalau cewek Batak ya dok, petakilan lu jalan aja di kantor aja suaraku kencang. Iya. Aku kalau di kantor udah dibilang kayak ibu satpam dong. karena nggak bisa kemayu ya. Udah gitu udah bilang hati-hati pelan-pelan gitu. Tapi aku kayak nolak karena udah pernah tahun berapa itu aku pernah nggak dapet seminggu. Karena aku tipe yang nggak pernah telat dok. Tiba-tiba kemarin telat itu ternyata merah. Jadi pas yang gini kemarin telat aku kayak nanti kayak tahun-tahun takut dok. Makanya trauma sama tespek ya. Trauma dok. Apalagi trauma sama suamiku kadang gimana nih. Sebenarnya trauma. Jadi bukan iya. Ya. Karena kayak dia kan berharap banget dok, mukanya kayak penuh dengan sukacita tuh berharap, tiba-tiba aku dapat respect satu, mukanya langsung berubah. Itu dia, aku tuh terasa banget dok. Aku sih kebayang sih iya. Mukanya dia. Aku kayak ya, aku sampai pernah bilang Pi maaf ya Pi, bilang gitu. Belum, baru kata dia, kenapa minta maaf Mi, gak apa-apa kita coba lagi. Sampai gitu dok. Mulai kayak nak hadir ya gitu. Ya semua lah dok, kata-kata orang udah dicobain mau dari A sampai Z dok. Sampai katanya pegangin perut, panggil-panggil, nah, begitu juga. Semua udah. Jadi kalau orang bilang kamu emang gak pengen punya anak, aku bingung mau jawabnya apa nah. Karena udah gak tahu ya kalau orang lain udah pernah coba hal yang lain lebih dari kami ya. Cuma bagiku dari segi yang kami bisa udah taraf sampai udah maksimal dok menurut aku ya. Karena dia udah memang udah kayak orang hopeless gitu hampir dok. Karena kayak dia udah coba loh 2-3 tahun loh obat nggak putus ngepek. Iya nggak ngepek, cuma ngepek benar lampu hijau tapi nggak juga gitu. Sampai kayak gitu dok, sampai aku tunjukin kadang video-video orang ini berhasil loh, ini aku puntur. Aku kan gitu dok, kalau pengen sesuatu aku share loh. Ini aku biar dicuci otak dulu. Ini lihat loh Pi, ini Rianti nih. Ini kan aku puntur nih, Nikita Willa ternyata kan ada punturnya juga kan dok. Baru aku lihat lagi orang, aku puntur. Apa sih? Aku baru tahu loh dok ada aku puntur fertility loh. Itu kebetulan karena aku lagi lihat podcastnya si Rianti. Kalau enggak aku nggak tahu apa-apa. Karena aku memang demen lihat orang yang nggak berhasil tiba-tiba berhasil. Kenapa? Aku pelajarin. Kayak teman aku 10 tahun. Aku serap ilmunya dia. Minimal kita coba. Kalau kita belum coba kan kayak ada penyesalan. Karena kita belum coba dok. Gitu. Kalau aku sih gitu. 2021 ternyata. Nah itu pas itu ternyata aku juga itu kan dok. Ada polip. Nggak tahu kan ada polip. Tapi akhirnya langsung dapet ya dari Tuhan. Gimana sih pas dia tahu nih, kan kamu tespek nih pertama kalinya berarti dalam 6 tahun 2 garis. 2 garis. Mukanya si bapak tuh kayak gimana? Sebenarnya kan itu pas aku mundur dulu ya dok. Pas aku polip kan sebenarnya itu cobaan di dia juga loh dok. Mampu nggak dia sebenarnya? Aku juga takut tuh mampu nggak dia seperti apa yang aku buat ke dia dok.
Maksud aku ketika dia lagi jatuh tuh kemarin kan dia pas oligo tuh wajahnya kayak anak kecil yang lagi nangis tuh. Mampu nggak dia memeluk hal yang sama ke aku? Sebenarnya ada satu hal yang aku takutin dok. Sebenarnya aku tuh, karena kan kita tahu nggak semua bapak-bapak itu mampu kembali memeluk istri loh kalau lagi keadaan di bawah. Aku bersyukur puji Tuhan dia ini loh, ada satu kata yang dia bilang, Mi, kita ini coba aku puntur, kalau nggak berhasil ya udah, kita seperti rencana kita awal, kita bulan Juli rencana mau bayi tabung dok. Aku rencana mau keluar dari kantor, setelah dapat bonus setengah tahun, bonus tahunan, mau keluar tuh bulan Juli mau siap-siap. Tapi kayaknya Tuhan tahu isi hatiku ya, aku pengen mematahkan perkataan yang dulu, kalau kamu nggak bayi tabung, kamu nggak bisa punya anak. Bukan maksudnya yang bayi tabung orang nggak ini ya, cuma kemarin itu kita masih prosedur pertama kali ketemu tapi dikasih statement seperti itu dok. Itu waktu proses. Iya, itu kayak kita beradab sama Tuhan, padahal kita masih berhadapan sama manusia, tapi kenapa statementnya ke kami berdua seperti itu dok. Jadi aku kayak, ini kayak Tuhan ngasih tahu, kayak kasih tahu gimana ya? Ya kamu percaya aja no, alami kan. Itu sebenarnya mau bayi tabung ya dok. Karena kami sendiri sebenarnya kalau bayi tabung itu bayinya besar ya dok. Kalau misalnya dibiayain juga ada. Misal tapi kalau gagal pasti lebih sakit kami berdua dok. Tapi kalau emang harus lewat bayi tabung, maka Tuhan semua yang sediakan. Gitu dok. Udah gitu jalan, ya ketemu polip. Suami kan aman loh, nggak oligo ya kan. Polip dok. Udah polip. Kan setelah polip kata dokter yang ngikes polip saya, nggak boleh berhubungan sebenarnya dok. Harus ada jeda kan. Kayak tanah yang baru digemburin lagi kan. Nah itu kita hajar aja tuh dok. Pokoknya beriman aja. Karena kan katanya nanti ada darah terus kan berdarah. Ini aku 2 hari doang loh dok. Langsung kering gak ada darah sama sekali. Kan 1 April. Aku ingat 1 April kan April Mop ya. 1 April. Itu papinya Rafael beda loh dok. Yang dianya biasanya bapak-bapak pegang handphone kemana-mana, lagi promil aja kan kita pegang handphone. Ini kayak liatin aku terus. Masih, makanya aku ingat banget tuh 1 April sampai sekarang masih teringat dia gimana gitu. Walaupun kecil ya, tapi bagiku tuh kayak dia perhatian khusus gitu dok di tanggal itu. Nah itu aku kan lagi masa mau ovulasi, berhubungan HB 21, rupanya aku belum haid dok. Sampai bulannya aku gak berani tes pack. Berarti lagi di siklus itu ya? Iya dok. Waduh, puji Tuhan. Makanya saya bilang kayak lancar banget di tahun 2022 itu dok. Dibandingkan 3 tahun yang kemarin. Gitu kayaknya mungkin Tuhan lihat di tahun 2022 ini kayak kami mungkin full kali dok. Lewat dari hati kami sendiri mungkin ya dok. Tuhan lihat kesungguhan hati. Iya. Karena gak sedikit orang loh. Ketika pasangannya gak bisa sampai dikata-katain. Itu menurut aku satu hal yang puji Tuhan ya dok, punya dapat pasangan yang mampu, yang mengerti dan sanggup. Kan saya WhatsApp dokter kan, dok saya ini udah 10 hari atau berapa hari ya gak haid. Dokter bilang, bu udah itu cek WhatsApp dokter kan, tapi saya takut jong dok, karena WhatsApp aku gitu. Itu lagi di Bali dok, padahal lewat jalur darat loh, sama teman-teman tuh lewat jalur darat. Lewat laut lagi kan, nyebrang dari Banyuwangi kan ke Bali itu, aduh kapalnya juga gini, tapi aku belum tahu tuh lagi hamil. Nah, pas lagi di Bali aku beli test pack, ternyata hamil. Dia lagi tidur aku kasih tahu, Mi kamu hamil gitu. Iya, itu berdoa kami dok, karena itu subuh aku beli test pack. Sebenarnya dari rumah udah beli test pack dok, tapi nggak tahu ya, nggak berani. Bukan aku test pack jatuh ke seloka, ke kloset dok. Emang mesti tesnya di Bali ya? Iya, itu sampai beli 2 dok. Dua-duanya jatuh kloset. Karena kan kata suami. Iya kan dok? Ini namanya semesta berbicara. Iya makanya kata suami kan, Mi kamu tes pack dulu nih. Kalau ternyata kamu positif 2 garis, kita nggak jadi ke Bali. Ya kan dok? Ternyata kan jatuh tuh kloset. Besoknya kan harus berangkat subuh. Itu malam itu tes pack. Tapi jatuh. Ya udahlah, jalan aja berarti kalau gitu. Jalan dong, pas di Bali tes pack ya hamil. Jadinya sebenarnya liburannya nggak happy banget karena kan
anak yang ditunggu-tunggu, aku pengen jaga banget nih, nggak capek. Tapi kan justru harusnya Tuhan tuh ngasih kamu kesempatan hamil dan happy jalan-jalan. itu makanya kayak dikasih plus sebenarnya dok. Tapi setelah dari situ kan aku ada cobaan lain lagi dok. Aku pendarahan. Habis dari Bali. Sebenarnya bukan habis dari Balinya banget. Pas habis dari Bali kan kita tes ke rumah sakit yang di Tangerang tuh, penasaran kan. Sebenarnya di Bali aku udah tes juga dok, memastikan apa benar hamil. Kan dokter bilang tes BHCG atau apa itu ya? Ya itu. Nah itu kan hasilnya, dokter juga bilang, kok kecil ya hasilnya, aku ingetnya gitu kan. Tapi itu ambang hamil, makanya kan aku makin deg-degan nih dok. Di liburan nggak bingung nih hamil atau enggak sih, tapi garis 2 tapi hasilnya nggak terlalu kelihatan kayak hamil tuh. Cepet-cepet tuh pas sampai Tangerang langsung ke rumah sakit, di hari besoknya tuh tes rupanya hamil. Minggu depannya aku pendarahan dok. Nggak tahu nih Rafael kayaknya tahu udah maminya liburan, pas di rumah aku juga masih sibuk. Aku ngurus-ngurusin yang lain. Terus habis pendarahan ngapain? Bed rest aja dok? Bed rest total sebulan dok. Itu kayak orang yang dikasih bendera merah nggak boleh ngapa-ngapain, kalau kau berani satu langkah aja ini dokter angkat tangan, udah sampai gitu dok. Di situ Papi Rafael sama aku kembali ini dok, ada cekcok dan kami dikasih cobaan yang lain lagi, karena kan dia hatinya rindu banget pengen punya anak ya dok. Pas tahu udah punya anak tiba-tiba saya pendarahan. Itu hari Minggu aku ingat ya dok, pendarahan, ini aku darah segar dok, bukan kayak bercak, itu darah kayak segar banget. Sebenarnya respon Bapak Rafael bukan meluk aku dok, sebenarnya aku itu kayak jatuh ya dok, dia marah ke aku, kenapa aku nggak jaga. Karena dia udah nanti banget. Sebenarnya aku juga nanti, cuma nggak nyangka responnya seperti itu. Itu aku bener dok, aku tuh di situ kayak merasa sendiri. Karena aku pengen partnerku sebenarnya meluk aku pas aku lagi di bawah. Aku merinding. Aku cerita ke teman aku, malah teman aku kasih kata-kata yang bikin aku makin takut. Hati-hati lo gitu-gitu. Jadi aku makin takut dok. Tapi pas suamiku keluar kamar, aku berdoa, aku pegang tangan, aku pegang perutku, nak, Tuhan yang memberi kamu, Tuhan yang ngambil, tapi mami percaya kamu kuat, kita sama-sama. Situ aku menguatkan diriku sendiri dok, beneran. Karena adikku sendiri juga aku WhatsApp, kak temanku ada yang gini-gini, nanti anaknya begini-gini. Benar-benar itu aku sendiri ya dok. Pas di situ, pas Rafael udah lahir, aku ungkapkan ke bapaknya Rafael, minta maaf. Karena mungkin di situ dia shock kali ya dok. Laki-laki kan gak sekuat perempuan sebenarnya dok ya. Dia juga gak kepikiran maksud nyakitin kamu. Iya. Tapi kamunya langsung kaget banget. Kaget karena dia marah dok. Marah sejadi-jadinya kayak, kok kamu gini-gini. Padahal kan aku gak tahu ya. Aku sayang loh, masa sama anakku sendiri aku sengaja supaya pendarahan sih. Padahal aku pengen dipeluk saat itu dok. Karena pendarahan dok, itu darah segar. Karena aku takut itu nunggu dokter harus besok, kan hari Minggu kan dokter tutup, pagi itu pagi pendarahan, harus nunggu dia sampai Senin. Tapi terakhir nggak ketahuan berarti pendarahannya dari mana? Kagak tahuan, kayaknya mungkin efek aku kecapean. Udah aku di Bali itu udah capek, tiba-tiba aku udah pulang, tetap ada aktivitas di luar kerjaan, aktivitas kerjaan aku yang kayak jualan online, lain-lain itu aku jalani masih dok. Kayaknya si Rafael tipe yang, ini kan udah aku kasih waktu nih jalan-jalan, di rumah kok masih ada lagi gak sih waktu? Aku pengen tenang, kayaknya dia ngedumbol kali kalau aku bilang ya dok, kayak ini tiba-tiba ya itu pendarahan. Nah pas cek, Tuhan kasih miracle kedua dok. Pas cek ke rumah sakit, itu karena udah banyak banget sebenarnya darahnya dok. Cek rumah sakit, bener ada kebocoran ya dok. Tapi detak jantungnya puji Tuhan kasih kencang banget. Di situ bapaknya Rafael, aku lihat wajahnya udah happy lagi banget dok. Karena sebenarnya kalau suami kita stres kan ya dok. Ya kan, kita sebenarnya lebih merasa stres lagi kan dok. Kita stres juga stres, tapi perempuan lebih merasa sebenarnya kan. Makanya pas saat dia sedih aku lagi haid, sedih aku lagi aku membaca dia, aku yang lebih tertekan sebenarnya. Udah bablas, udah 1 bulan bed rest dok. Cobaan kan 1 bulan bed rest. Pas mau lahiran juga begitu, nggak mau keluar ternyata udah 40 minggu.
bingung ya. Udah 40 minggu kalau aku kan coba semua dok, renang udah, nge-gym udah, panggil sampai yang ngajarin aku di rumah. Nah papi Rafael nyeletuk lagi, Mi udah cobain semua tapi kok nggak masih lahiran normal. Pengen aku lagi. pengen aku ini, cuma namanya mungkin laki-laki ya kali ya dok ya, kan mulutnya capcus-capcus, nggak ketahu aku gitu. Cuma aku karena aku juga untungnya aku di situ nggak down ya dok, apalagi pas pendarahan itu. Kalau aku bisa stres, kan kata orang sih anak bisa ngebaca dari sejak janin. Itu aku menguatkan diri. Kamu sama mami itu kuat gitu, karena Tuhan yang kuatin, kuat. Nah, mami tunggu ya, tunggu. Tanggal berapa lahirnya? 28 Desember dok. So, kalau terakhir itu juga ceritanya pengen normal nih, pengen normal karena alasannya aku udah tua, abis normal tahun depan pengen hamil lagi. Biar istilahnya gitu ya. Kalau sesar kan katanya orang kan ya lama ya jahitannya, no itu. Ternyata Tuhan suruh dia normal, sesar. Itu juga 3 hari sebelum tanggal sesar aku minta buru-buru, tiba-tiba si dokter udah bilang, Bu ini bayi mahal katanya. Gak tahu ya istilah medis kali ya dok, karena lama didapat. Beneran mau normal, gak mau sesar aja. Karena kan itu Desember ke Januari dokter pada keluar negeri jalan-jalan. Aduh ya ampun tuh dokter, saya mau keluar negeri Bu tanggal 30, pulangnya tanggal 10 Januari. Kalau kamu mau nunggu normal, kamu pas saya atau dokter pengganti aja atau tunggu saya pulang. Kan yang tahu histori saya dokter ini. Nggak berani ya kan dok. Baru kalau nunggu dia pulang tiba-tiba kalau aku tanggal 31 Desember mulus-mulus gimana? Akhirnya kata mama saya, aku ingat tuh pulang gereja tanggal 25, doa, sesar itu normal ya Tuhan. Baru mama bilang, nah kamu mau egois, sesar normal. Ntar gimana itu, kan kamu tunggu-tunggu loh, kasihan gitu. Akhirnya aku telepon tuh dok, saya jadi sesar. Bu Teti, tiba-tiba ada nggak ya ini slotnya kata gitu. Ternyata ada dok slotnya untuk saya di tanggal itu, dan harus di tanggal 28. Kalau tanggal 29 nggak bisa lagi kata dia, karena kan dia ngitung 3 hari dia itu kan sebelum dia pergi jalan-jalan. Tanggal 28. Nah suami masih nego, nggak bisa tanggal 31 aja pas aku udah liburan kantor. Pi nggak bisa loh Pi, tanggal 28 dari tanggal 28 Desember. Puji Tuhan dok. Kalau tahu akhirnya sesar aku udah bikin 20 Desember 2022. Gak apa-apa. Iya, itu. Puji Tuhan lah. Iya. Makasih banyak loh Bu, udah mau sharing. Ceritanya tuh luar biasa banget. Walaupun kadang kita ngerasa kok kita simple, tapi perjuangannya kita dilihat sama Tuhan. Bahwa bener dokter itu bukan Tuhan. Mau per 1% pun tetap kemungkinannya itu tergantung Tuhan. Kita tuh cuma bisa berusaha, berdoa, kalian berdua sama-sama usaha, akhirnya dijawab Tuhan. Aduh, makasih ya Bu Teti. Makasih udah jauh-jauh juga sempetin datang ke sini sharing-sharing. Sampai schedule berapa kali ya dok? Iya, thank you ya. Iya sama-sama dok. Makasih.